Saya Junedi Hanafiah, bekerja sebagai jurnalis dan fokus pada isu lingkungan. Karena kita tahu kondisi hutan dan satwa di Aceh saat ini nasibnya luar biasa memprihatinkan. Kehilangan tutupan hutan terus terjadi, perburuan satwa juga tidak kalah. Banyak satwa-satwa terus diburu. Hutan-hutan yang dulunya asri, alami, berubah menjadi areal pertambangan, areal perkebunan, dan baik itu legal maupun ilegal. Dari data atau surat keputusan menteri kita tahu luas hutan Aceh itu mencapai 3,5 juta hektar. Namun data yang dirilis Yayasan HK pada 2019 saja Aceh kehilangan tutupan hutan mencapai 15.000 hektar. Artinya itu sama dengan 2,5 kali luas kota Banda Aceh. Jika dihitung perharinya, itu pada tahun 2019 Aceh kehilangan 41 hektar hutan per hari. Penyebab utama Aceh kehilangan tutupan hutan itu yang pertama perambahan untuk perkebunan, baik itu ilegal maupun legal, dan sebagian besar itu jadi areal perkebunan kelapa sawit, apakah itu punya pribadi atau punya perusahaan. Selain itu juga karena pertambangan, lagi-lagi pertambangan legal dan pertambangan ilegal. Hingga saat ini pertambangan ilegal saya menyebar di beberapa daerah di Provinsi Aceh, misalnya di Pidi, di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan, termasuk di Aceh Tengah. Saya bingung karena heran penegakan hukum ada, tapi kegiatannya juga terus terjadi. Artinya upaya serius untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang merusak hutan itu belum terlihat. Namaku Zulfan Monika. Aku mulai memotret hutan itu dari tahun 2007 hingga sekarang. Kenapa aku memotret? Banyak foto-fotoku yang berhubungan dengan alam, terutama hutan. Itu karena memang hutan selalu punya hal-hal baru, punya misteri yang tidak terpecahkan seperti itu. Dan seiring waktu, karena membaca banyak, jumpa dengan orang-orang tua di selama perjalanan, aku baru sadar ternyata memang hutan Aceh ini memberikan jasa lingkungan kepada 5,3 juta penduduk Aceh hari ini. Nah, jasa lingkungan yang paling penting bagi kehidupan kita adalah air. Nah, hutan Aceh ini membantu proses hidrologi, siklus hidrologi, sehingga air tanah tetap ada. Di mana begitu hujan, air masuk ke tanah dan tersimpan di akar-akar pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, air tanah inilah yang akhirnya menjadi sumber mata air bagi sungai, sumur, dan hari ini itulah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Hutan Aceh ini dengan luas
2 juta lebih hari ini, 2,9 juta lebih, ini memiliki 976 daerah aliran sungai. Dan beberapa di antaranya itu termasuk sungai-sungai besar ya, seperti Tenom, Sungai Jambu Ae, Sungai Tripa, dan banyak lagi. Dan di sepanjang sungai itu hidup masyarakat yang bergantung kepadanya. Nah, hutan Aceh juga punya peran penting dalam isu karbon sebenarnya. Di mana data ILETSA tahun 2017 itu hutan Aceh menyimpan 481,61 megaton karbon dengan daya serap 1,167 megaton CO2e per tahun. Nah, ini membuktikan bahwasanya memang Aceh sangat berperan penting dalam isu pemanasan global. Dan akhirnya internasional, Badan PBB, UNESCO itu memberikan status hutan hujan warisan dunia. Nah, dari sisi ekonomi, hutan Aceh juga menyediakan hasil hutan bukan kayu ya, seperti misalnya madu, jernang, dan rotan. Nah, hasil hutan bukan kayu ini yang dipergunakan oleh masyarakat pinggiran hutan untuk menambah nilai ekonomi bagi kehidupan mereka. Dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh, itu kita bisa melihat daerah yang paling rusak itu adalah daerah-daerah yang sering terjadi bencana alam. Misalnya Aceh Utara, Beler Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Selatan, Singkil, termasuk Nagan Raya dan beberapa daerah lain. Jadi daerah-daerah ini hampir setiap tahun itu berkali-kali terjadi bencana alam, khususnya banjir, tanah longsor. Dan tentu ini sangat berdampak kepada masyarakat. Penyebab utama kerusakan itu yang pertama yang pasti mudahnya akses orang-orang untuk masuk ke dalam kawasan hutan. Misalnya pembangunan jalan. Bukan kita anti dengan pembangunan jalan, bukan kita anti dengan pembangunan infrastruktur, tapi ketika infrastruktur dibangun, dampak negatif dari infrastruktur tersebut tidak diperhatikan. Yang digembar-gemborkan pasti dampak positifnya masyarakat, perekonomian masyarakat lancar, dan lain sebagainya. Nasib satwa liar di Aceh itu juga tidak jauh berbeda dengan habitatnya hutan. Perburuan masih terus terjadi dan satwa-satwa yang dilindungi masih menjadi barang primadona untuk diburu. Gajah, badak, gajah, harimau, orang hutan, burung-burung seperti rangkong, termasuk meskipun tidak dilindungi, murai batu misalnya, cimpala kuneng, itu masih terus menjadi incaran para pemburu, dan bukan hanya pemburu dari lokal dari Aceh, tapi juga pemburu dari luar Aceh. Hasil wawancara saya dengan pegiat lingkungan misalnya, itu sebagian besar hasil satwa-satwa hasil buruan dari Aceh itu apakah itu satwa hidup atau satwa mati, itu dipasok ke Sumatera Utara. Baru setelah dari Sumatera Utara akan dipasok ke daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk ke luar negeri. Misalnya dalam beberapa waktu yang lalu misalnya ada penangkapan paruh rangkong yang jumlahnya mencapai 71 paruh. Itu kan artinya perburuan masih menjadi kegiatan yang tidak bisa dihilangkan. Upaya pencegahan tidak bisa kita pungkiri ada.
Namun karena saya melihat minimnya respon pemerintah, rendahnya hukuman itu belum memberikan efek jera kepada pelaku. Malah ada pelaku-pelaku yang telah tertangkap lebih dari 1 kali karena kasus yang sama. Dalam hutan Aceh itu penghuninya itu ada 4 spesies kunci Sumatera ya. Ada harimau, gajah, orangutan dan badak. Bayangkan dalam satu landscape mereka ini hidup berdampingan. Selain itu Aceh juga memiliki 700 lebih jenis burung dan 57 jenis amfibi, 109 reptil, dan 6 primata. Nah, ada satu primata yang endemik, yaitu kedi. Kedi ini sering terlihat di daerah-daerah hutan-hutan sekunder. Hutan Aceh juga menyimpan keindahan alam yang sangat luar biasa. Banyak air terjun, banyak danau, banyak sungai yang semuanya menawarkan keindahan alam di mana terasa sejuk ya kalau kita masuk ke dalam hutan Aceh itu. Terasa kita ada sesuatu yang baru yang harus kita lihat, kita eksplor. Nah, keindahan alam ini juga menjadikan hutan Aceh penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, di mana ya dengan secara tidak langsung masyarakat juga memperoleh nilai ekonomi dari kegiatan-kegiatan traveling yang masuk ke dalam kawasan hutan Aceh. Salah satu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Aceh itu, menurut saya penegakan hukum yang harus segera dilaksanakan. Dan itu penegakan hukumnya tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus ditindak. Tapi yang ditindak itu harus ke pemodal atau orang yang membiayai kegiatan yang merusak hutan, bukan hanya pelaku yang bekerja di lapangan. Misalnya kegiatan tambang emas ilegal, itu yang ditindak bukan hanya yang bekerja di pertambangan, tapi siapa yang membiayai, siapa yang tokinya lah gitu. Sama juga dengan perambahan hutan. Saya menemukan di beberapa daerah misalnya yang merambah hutan iya masyarakat, tapi setelah hutan dirambah maka hutan itu akan dibeli oleh orang-orang yang punya modal banyak. Malah saya pernah menemukan misalnya di Trumon itu pengusaha atau pejabat daerah itu malah memiliki kebun di dalam kawasan konservasi dan luasnya puluhan hektar. Artinya selama ini penegakan hukum itu hanya menyasar pelaku-pelaku di lapangan. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki kawasan hutan yang luas, termasuk flora dan faunanya. Jika ini hilang maka tak terganti. Nah, selama ini kan begitu mendengar kata hutan, ini kebanyakan orang nih, begitu dengar kata hutan, orang langsung, wah seram nih, wah, banyak pacat nih, ada banyak nyamuk juga, ada banyak ular juga, ada banyak, pokoknya yang seram-seram, ada banyak jin, ada banyak. Ya memang di hutan ada jin, mana-mana ada jin. Tapi jangan bawa pikiran kita ke situ. Bawa pikiran kita ke apa yang diciptakan oleh Allah tadi nih. Sampai hal-hal terkecil itu, kalau kita lihat betul-betul, biasanya kalau untuk fotografer dia pakai mikro ya. Tapi sebenarnya untuk smartphone sekarang juga bisa asal fokus saja sudah selesai. Bagi aku alam ini penting. Nah mungkin bagi orang lain tidak, tapi ya
Yang aku ingin beritahukan adalah bahwasanya sebenarnya nggak sulit kalau kita mau. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita anak-anak yang di Banda Aceh misalnya, atau yang di daerah, cari aja daerah-daerah yang agak pinggiran, yang mungkin ada minimal untuk pertama awal kita bisa foto natur dulu. Kita nggak bicara satwa liar, tapi kita bicara natur dulu. Pohon kering, pohon daun kering aja, pohon daun kering aja itu bisa juga kita angkat untuk mengekspresikan bahwasanya ini ada kekeringan. Karena ya kita lihatlah Aceh hari ini bencana makin meningkat, dan jadi kita bisa mengekspresikan pesan kita lewat tadi gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Ya sebenarnya kenapa aku mengangkat keindahan, cantiknya dan segala macam, ya aku pengen mengangkat sebenarnya ini loh kita punya. Bukan punya si A, bukan punya si B, bukan punya kita semua nih, masyarakat Aceh. Dan ini kita punya, kita jaga. Dan ya dengan kebanggaan yang kita punya itu, akhirnya kita bisa sama-sama menjaga. Jangan sampai ini hilang gitu. Dan terus terang, aku nggak senang dengan klaim-klaiman soal ini punyaku, ini hutanku, ini hutan. Enggak, ini hutan kita sama-sama, ayo kita jaga sama-sama. Dengan cara kita masing-masing. Aku punya kamera yang ala kadar, aku bisa motret. Ya itu yang bisa aku mampu lakukan. Oh, ada yang bisa bermain di bidang hukum, main di bidang hukum. Tapi kita semua dalam satu rangkaian untuk menyelamatkan hutan. Seperti itu. Aku berharap ya sebenarnya fotografer muda, atau bukan fotografer lah kita bilang, dia punya kamera tapi dia banyak senang lihat, punya, oh ini bagus, ini cantik, ini bagus, ini cantik. Bolehlah keluar rumah, pergi kemanapun, ke sawah manapun atau kemana, foto aja alam, bentang alam, bunga, kupu-kupu, ada banyak sekali, langit, banyak sekali. Nah, khusus hutan, apa yang tertarik? Karena di hutan tuh banyak sekali. Asal aku masuk ke hutan kita nih, hutan Aceh, tetap ada hal baru. Tetap ada hal baru. Ada saja hal-hal yang mungkin wow, yang kita walaupun itu kita ke tempat yang sama, misalnya kayak di Genting Gaya Luas misalnya, kita masuk ke sana, tiba-tiba udah ada aja tuh anggrek yang merah gitu. Merahnya bukan merah sembarang tuh, merahnya merah sekali gitu. Dan nanti di bawah-bawah tuh ternyata ada yang kayak blueberry begitu, bulat-bulat banyak gitu. Itu nanti musim lain lagi itu udah nggak ada. Aku ngumpulin yang bagus-bagus, aku ngumpulin yang punya warna, aku ngumpulin yang pohon-pohon yang bertekstur. Dan karena aku yakin itu satu saat hilang. Pembangunan kita nggak bisa cut bangunan. Nah, kita nggak tahu, mungkin di beberapa jenis ini mungkin 10 tahun udah nggak ada lagi. Aku berharap sebenarnya bagaimana pemerintah Aceh nih terutama nih mau lebih serius dalam mengurus hutan ini gitu. Karena aku pikir hari ini kita masih bisa lihat jenis pohon, jenis satwa, jenis ada banyak sekali landscape yang bagus-bagus. Nah, kita nggak bisa menjamin apakah itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu akan masih tetap seperti itu atau malah sudah rusak. Contohnya beberapa tempat hari ini di tempat-tempat wisata yang berada di kawasan pinggiran hutan itu sudah bersampah. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Bagaimana hutan ini dikelola dengan baik, menambah nilai ekonomi, menambah nilai PAD bagi daerah kita gitu. Tapi dengan tidak merusaknya. Karena kalau ini hilang, ini tak akan terganti.
Putanyo yang najo, putanyo yang hanajo, putanyo yang hanajo, putanyo yang hanajo.